Contoh lainnya, waktu rata-rata yang diperlukan per mahasiswa untuk mendaftarkan diri atau registrasi di suatu perguruan tinggi adalah 50 menit. Kemudian itu rata-ratanya ya. Kemudian dibuat suatu prosedur pendaftaran baru, prosedur registrasi baru yang menggunakan mesin modern. Nih ya, mesin modern sedang dicoba. Bila suatu sampel acak, kita ambil sampel sebanyak 12 mahasiswa, berarti ini adalah banyaknya sampel adalah N. Jadi 12 ini adalah milik N. Ternyata dari 12 mahasiswa ini memerlukan waktu pendaftaran rata-ratanya 42 menit. Dan standar deviasinya 11,9 menggunakan sistem baru. Ya, menggunakan prosedur baru. Nah, berarti rata-rata 42 menit ini adalah milik sampel ya. Dari kalimat ini, rata-rata dan standar deviasinya milik sampel. Berarti rata-rata ini adalah rata-rata sampel, X bar, dan standar deviasinya pun juga milik sampel, yaitu S. Perhatikan bahwa di sini standar deviasinya adalah milik sampel, bukan sigma, bukan milik populasi. Jadi ini S. Diminta untuk menguji hipotesis bahwa nilai tengah sama saja dengan rata-rata ya. Kalau pada normal kan rata-rata atau mean itu sama dengan modus, sama dengan median ya. Diminta untuk menguji nilai tengah populasinya sekarang kurang dari 50. Jadi setelah digunakan prosedur registrasi baru, itu waktu untuk registrasinya kurang dari 50. Diminta untuk menguji hipotesis itu. Karena ini adalah yang ingin kita terima, kurang dari 50, berarti ini yang nantinya masuk di H1 ya. Digunakan taraf signifikannya adalah 0,05 dan yang B 0,01. Saya akan ambil salah satunya saja ya. Ini pengerjaannya menunjukkan ada perbedaan. Ketika alfanya sekian dan alfanya sekian, itu ada perbedaan. Saya akan ambil yang B-nya saja, yaitu 0,01. Hipotesis dari soal itu ingin melihat sekarang itu kurang dari 50. Kemudian N-nya tadi di banyak sampel acaknya diambil sebanyak 12 mahasiswa yang menghasilkan dari sampel ini menghasilkan rata-rata, berarti X bar adalah 42 dan standar deviasinya adalah 11,9. Standar deviasinya milik sampel berarti S ya. Diminta untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alfa 0,01. Baik, kita mulai dari menuliskan H0 dan H1-nya terlebih dahulu. Yang kita inginkan taruhnya di sini. Kita ingin rata-ratanya setelah menggunakan prosedur baru itu kurang dari 50 menit waktu untuk registrasinya. Berarti H0-nya adalah lebih besar sama dengan 50. Kita perhatikan bahwa karena di sini kurang dari 50, berarti ini menunjukkan dia adalah satu arah. Satu arah ini penting, satu arahnya sebelah mana? Karena kurang dari berarti sebelah kiri ya. Karena satu arah, langkah 2-nya alfanya tetap, yaitu 0,01. Tidak dibagi 2. Ya, sesuai dengan dari soal. Karena hanya satu arah. Dan satu arahnya sebelah kiri, karena kurang dari. Ini penting nanti untuk di penggambaran ya. Kalau kiri berarti nantinya dia akan bernilai negatif. Kriteria ujinya yang nilainya negatif. Kemudian yang tahap ketiga adalah menentukan statistik uji. Statistik uji itu ada dua. Antara Z sama T ini. Z dengan T. Nah, ini karena sigmanya tidak diketahui, adanya standar deviasi milik sampel, bukan standar deviasi milik populasi. Maka kita menggunakan yang uji T. Berarti kita akan menggunakan rumus yang ini. T N-1, nanti N-nya tinggal diisi saja ya. N-nya langsung saya ganti 12. Ya. Atau sama dengan T11. Karena ini nanti digunakan untuk mencari di tabel T ya.
rumusnya adalah X bar, nih ya, X bar dikurangi mu, X barnya adalah 42, mu-nya tadi yang dihipotesiskan adalah 50. Dibagi S, S-nya kita punya 11,9, dibagi akar N, N-nya adalah sebanyak 12. Seperti ini ya. Diisi ke dalam sini, kemudian kita hitung. Ini langsung saja hasilnya ya. Hasilnya adalah minus 2,329. Silakan gunakan bantuan dari kalkulator. Kita sudah dapat statistik ujinya, kemudian kita akan menentukan kriteria uji. Kriteria uji karena kita menggunakan statistik uji T, ya, uji T berarti kriteria ujinya menggunakan tabel T. Bagaimana membaca tabel T? Ya, yang terpenting adalah menggunakan alfa dan pi-nya. V-nya ya, alfanya adalah, kalau kita tulis T alfa, V, alfanya adalah 0,01 dan V-nya itu adalah N kurang 1 ya. N kurang 1 adalah 11. Ini ya, jadi yang ini adalah V. V yang ini ya. Nah, kita cari di tabel T. Cara membaca tabel T. Nih ya, kan kita tadi punya alfanya 0,01, berarti cari di sini dulu alfa 0,01. Ini 0,1, ini 0,05, ini 0,025. Lebih jelasnya bisa dilihat di tabel T yang sudah saya share pekan kemarin ya. Dan ini adalah T 0,01. Ini yang kita gunakan, di mana V-nya adalah 11. Tarik ke bawah, baris yang ke-11 yang ini. Ini ya, 2,718. Kita pindahkan ke sini, 2,718. Nah, ini adalah kriteria ujinya, tapi perhatikan karena kita ininya satu arah dan sebelah kiri, berarti area penolakannya karena sebelah kiri, berarti kita mencari yang T-nya itu adalah kurang dari minus 2,718. Kalau digambarkan, sebelah sini saya gambarkannya ya. Nah, ini ya, karena sebelah kiri berarti yang sebelah sini. Nah, ini posisinya pasti minus ya, karena sebelah kiri, min 2,718. Ini, minus. Nanti tinggal kita bandingkan dengan yang poin 3. Oh iya, soal yang sebelumnya belum ditulis ya, area penolakannya nanti kita ralat sedikit ya, untuk mempermudah saja. Baik, yang nomor tahap kelimanya, ini kita bandingkan antara poin 3 dan poin 2. Min 2,329 itu ada di sebelah mana? Dari area penolakan, apakah masuk H0 ditolak? Kalau yang di sini ya, area penolakan, ini area penerimaan, H0 diterima. Dan ternyata min 2,329 itu saya tulis di sini ya, menggunakan pulpen merah. 2,329, min 2,329. Ternyata ada di sebelah kanan dari batas ini. Saya perjelas ya. Ini ya. Min 2,329. Dia ada di sebelah kanan, dia masuk di area H0 diterima. Maka kesimpulannya di sini kita tulis H0 diterima, sehingga berlaku H0-nya kita tulis kembali. Ini ya, yaitu yang diterima yang ditulis lagi ya, yaitu mu-nya lebih besar sama dengan 50. Nah, ini berarti
harapan bahwa prosedur barunya itu berhasil, ternyata tidak ya, karena tetap waktunya pun juga masih lebih besar sama dengan 50 menit waktu registrasinya. Ini adalah kesimpulannya. Ini tadi saya mau meralat yang ini, menambahkan ya, untuk menuliskan dari sini ya 1,96 tadi. Ini kita dapat untuk menentukan area penolakan. Saya tuliskan di sini area penolakannya itu adalah berarti karena dia dua arah, berarti kurang dari dan lebih dari ya. Ketika Z-nya itu kurang dari min 1,96 dan ketika Z-nya lebih dari 1,96. Ini adalah pembahasan untuk kurva yang kita gambarkan ini ya. Secara kalau digambarkan seperti ini, kalau secara bahasa seperti ini. Boleh gunakan salah satu, boleh gunakan dua-duanya, lebih baik. Ya, biar lebih jelas. Kita lihat bahwa ini tadi min 2,329 itu lebih besar dari ini, maka dia masuk ke area penerimaan. Seperti itu.